Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas makalahnya saudara Didi Rahman dan Fitriah, yang mana judulnya itu sumber hukum kias sebagai hujah. Definisi kias sendiri dalam sumber hukum Islam ialah satu metode penting dalam fikih Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum bagi suatu permasalahan yang tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Quran maupun hadis. Begitu. Secara bahasa, kias berasal dari kata kayasa yang berarti mengukur atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam konteks hukum Islam, kias berarti menarik analogi atau perbandingan hukum antara suatu kasus yang tidak diatur dengan suatu kasus yang sudah ada hukumnya. Hal ini dilakukan dengan cara menemukan persamaan antara keduanya. Dan juga kias dianggap sebagai salah satu dari 4 sumber utama hukum dalam Islam setelah Al-Quran, hadis, dan ijma atau kesepakatan ulama. Keberadaan kias sangat penting mengingat tidak semua masalah yang dihadapi umat Islam dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran dan hadis. Dalam kondisi ini, kias menjadi alat untuk menghubungkan teks-teks syar'i yang sudah ada dengan realitas kehidupan yang terus berkembang. Penerapan kias sendiri dimulai dengan memahami masalah atau kasus yang belum memiliki ketentuan hukum dalam nas. Secara garis besar, kias dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kias al-illat dan kias al-hukm. Kias al-illat ini dilakukan dengan cara mencari persamaan pada alasan atau sebab yang berlaku. Sedangkan kias al-hukum dilakukan dengan cara mencari kesamaan pada hukum yang berlaku pada suatu kasus. Sebagai contoh ya, dalam masalah larangan khamr atau minuman keras gitu, minuman yang mabok gitulah. Itu hukumnya haram dan diterapkan pada minuman yang memiliki efek yang sama seperti narkoba, ya kan, Jack Daniel gitulah, Batavia, Lucet, itu jangan diminum. Itu udah termasuk kategori khamr menurut kias, atau menurut bahasa Indonesianya itu minuman keras, disingkat miras gitu. Karena keduanya memiliki ilat yang sama, yaitu memabukkan gitu. Dan juga metode kias tidak boleh diterapkan begitu saja tanpa memperhatikan syarat-syarat yang berlaku dalam hukum Islam. Salah satu syarat penting dalam kias adalah adanya persamaan ilat yang jelas antara kasus yang sudah ada dan yang akan dianalisis. Jika ilatnya tidak jelas atau tidak ada, maka kias tidak bisa dijadikan dasar hukum. Selain itu, ulama juga membatasi penggunaan kias pada perkara yang belum ada ketentuannya dalam nas, sehingga untuk masalah yang sudah jelas hukumnya seperti larangan zina tidak perlu lagi diterapkan pada kias. Dan juga rukun-rukun kias itu adalah satu metode ijtihad dalam hukum Islam, memiliki dan rukun-rukun yang harus dipenuhi agar penggunaannya sah dan dapat diterima sebagai hujah dalam menetapkan hukum. Rukun-rukun kias yaitu ada berapa ya? Ada 4 ya. Ada 4, yaitu satu itu al-asl atau bisa diartikan juga dengan dasar hukum. Dan juga al-far atau bisa diartikan dengan perkara yang dianalisis. Dan juga ada al-illah atau diartikan sebagai sebab atau alasan hukum. Dan juga 4 ini ada al-hukum yang tadi itu. Yang mana artinya itu adalah hukum yang ditetapkan. Baik, ini saja dari saya tentang pembahasan dari makalah saudara Didi dan saudari Fitriah. Mungkin sedikit mantap ya, bagi saya itu sedikit mantap gitu. Entah saya nanti makalahnya ini gimana ya. Ya baik,
sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.